Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku siswa-siswi SMP 3 Madiun. Sudah kurang 10 hari lagi kita akan selesai melaksanakan puasa Ramadan. Hingga saat ini berkah yang luar biasa, kita diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan puasa dengan lancar. Perlu kita ketahui di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan bahwa tujuan utama diperintahkannya manusia puasa adalah untuk membentuk pribadi muslim yang bertakwa. Berpuasa untuk mencapai tujuan takwa tidak dilakukan hanya sekedar menahan rasa lapar mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, tetapi puasa yang kita lakukan adalah puasa yang berkualitas. Puasa yang berkualitas dapat ditempuh dengan upaya menjaga anggota badan kita dari dosa. Puasa berkualitas menurut Imam Al-Ghazali disebut sebagai syaumul khusnus. Puasa yang berkualitas dapat dicapai dengan menahan diri dari segala larangan-larangan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari telah mengingatkan agar umat Islam melakukan puasa secara berkualitas. Puasa yang berkualitas merupakan pengendalian atas anggota badan seperti telinga, mata, mulut, tangan, kaki, dan anggota badan lainnya. Puasa yang berkualitas merupakan puasa istimewa yang dapat dicapai bukan hanya sekedar menggeser waktu makan dan minum, tetapi juga mengendalikan hawa nafsu atas keinginan anggota badan kita. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mencapai puasa yang berkualitas menurut standar syariah Nabi. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah pangkal dari setiap amalan perbuatan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Agar puasa kita dapat berkualitas, maka puasa yang harus kita lakukan diniati oleh rasa ikhlas. Dapat kita ketahui bahwa puasa Ramadan ini bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu dengan ketentuan apabila kita melaksanakannya secara ikhlas. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ingin mendapatkan perhitungan atau pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum yang disengaja, muntah dengan disengaja, ataupun berbuka sebelum waktunya. Yang ketiga adalah menjaga emosi kita agar tidak mudah terpancing amarah, tidak berbohong, dan tidak berdusta. Yang keempat adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang berpuasa lalu mengisi setiap harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan alasan agar lupa rasa lapar dan haus. Selama puasa, mereka hanya seharian berada di depan televisi, mengoperasikan game atau handphone, serta melakukan kegiatan lainnya yang tidak bermanfaat. Hal-hal seperti ini hendaknya harus kita tinggalkan jika kita ingin mendapatkan keutamaan dari puasa yang berkualitas. Yang kelima adalah mempuasakan seluruh anggota tubuh, pikiran, dan hati. Mempuasakan mata dengan menahan dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mempuasakan lidah dan memeliharanya dari perkataan-perkataan yang menyebabkan dusta, mengunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, permusuhan, apalagi menzolimi orang lain. Selanjutnya adalah mempuasakan telinga dari mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempuasakan tangan dari menzolimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan merupakan hak kita, serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempuasakan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti iri, dengki, marah, kecintaannya berlebihan terhadap dunia, dan sebagainya. Menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat dan dibenci syariat, serta tipu daya dan pikiran destruktif lainnya. Keenam yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak amal sholih selama Ramadan, seperti memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, sholat, sunnah, tafakur, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak, dan lain sebagainya. Demikianlah
kriteria puasa berkualitas menurut Imam Al-Ghazali. Semoga kita bisa berlatih mulai dari sekarang untuk melaksanakan puasa yang berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.